Tiga anak pahlawan revolusi ini sukses jadi Jenderal Bintang 3. Siapa tiga anak pahlawan revolusi yang sukses jadi Jenderal Bintang 3 tersebut? Pahlawan revolusi yang dimaksud adalah para perwira yang gugur jadi korban kebiadaban komplotan G30 SPKI pada awal Oktober tahun 1965. Seperti apa di Jakarta dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30 SPKI? Ada 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30 SPKI. 6 jenderal yang jadi korban penculikan tersebut adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen Siswondo Parman, Maijen Suprapto, Brigjen DI Panjaitan dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Sementara perwira pertama yang jadi korban adalah Letu Pierre Tendean, ajudannya Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution sendiri selamat dari upaya penculikan komplotan Gerakan 30 September. Korban lainnya di Jakarta yang juga kemudian dinobatkan sebagai pahlawan revolusi adakah anggota Brimob pengawal rumah Waperdam Jelemena, Karel Satswitubun. Tak hanya di Jakarta, di Yogyakarta, 2 perwira yakni Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono juga jadi korban penculikan dan pembunuhan keji komplotan Gerakan tanggal 30 September di sana. Ternyata, setelah itu tak banyak putra-putra dari para pahlawan revolusi yang kemudian meneruskan jejak ayah mereka mengabdi di TNI sebagai prajurit. Tercatat, hanya 3 orang anak dari pahlawan revolusi yang berkarir di TNI. 3 orang anak pahlawan revolusi ini karirnya cukup sukses dan pernah memegang jabatan strategis di TNI. Ketiganya finish dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Letjen, atau Jenderal Bintang 3. Siapa saja mereka, anak pahlawan revolusi yang kemudian jadi tentara dan karirnya sukses hingga jadi Jenderal Bintang 3 ini? Berikut sekilas profil ketiga anak pahlawan revolusi yang sukses jadi Jenderal Bintang 3. Yang pertama adalah Letjen Agus Wijoyo. Letjen Agus Wijoyo tidak lain adalah putra dari Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Letjen Agus Wijoyo sudah pensiun. Sudah purnawirawan, Letjen Agus Wijoyo lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juni tahun 1947. Saat ini dia tengah dipercaya menjadi Duta Besar Indonesia untuk Filipina sejak 12 Januari tahun 2022. Letjen Agus Wijoyo merupakan abiturian Akabri atau sekarang Akademi Militer, Akmil, tahun 1970. Dia satu angkatan dengan 2 mantan KSAD. Jenderal Subagio Hadi Siswoyo dan Tiasno Sudarto. Agus Wijoyo mengawali karirnya sebagai perwira pertama Pusenif. Setelah itu menjadi Wadan Yonif Linut 3, 2, 8, Dirgahayu. Selanjutnya dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1986, Agus tercatat memegang posisi Komandan Yonif Linut 3, 2, 8, Dirgahayu. Kemudian didapuk menjadi Kepala Staf Brigif Linut 17, Kujang 1. Karirnya terus menanjak, karena setelah itu dia dipromosikan menjadi Komandan Brigif Linut 17, Kujang 1 yang dijabatnya dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1992. Usai bertugas di Brigif Linut 17, Kujang 1, Agus dimutasi ke Kodam Siliwangi untuk memegang jabatan Asisten Operasi Kasdam 3, Siliwangi. Dari Siliwangi, Agus dipindah ke Jakarta untuk memegang posisi Kepala Staf Komando Daerah Militer, Kasdam Jaya. Setelah itu dipercaya memangku jabatan Wakil Asisten Perencanaan Umum Panglima ABRI. Tak lama setelah itu Agus diangkat menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasat. Pada tahun 1998, Agus dipromosikan menjadi Komandan Sesko ABRI. Jabatan Komandan Sesko ABRI dijabatnya sampai tahun 1999. Kemudian ditugaskan ke parlemen menjadi Wakil Ketua MPR yang dijabatnya dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Pada tahun 2016, Agus Wijoyo dipercaya memegang posisi sebagai Gubernur Lemhanas hingga tahun 2022. Kini, oleh Presiden Jokowi dia dipercaya menjadi Duta Besar di Filipina. Yang kedua adalah Letjen Hotmangaraja Panjaitan.
Letjen Hotmangaraja Panjaitan tidak lain adalah putra dari Maijen Anumerta DI Panjaitan, salah satu jenderal yang jadi korban kebiadaban komplotan G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober tahun 1965. Letjen Hotmangaraja tercatat sebagai lulusan Akabri atau Akmil tahun 1971 dari Kecabangan Infanteri, Kopassus. Sejak lulus dari Akmil, Hotmangaraja mengawali karir militernya di Kopassus yang saat itu bernama Kopasanda. Dia mengawali karir sebagai komandan peleton Kopasanda, kemudian diangkat menjadi Pasi Intel Grup 1 Parako Kopasanda. Setelah itu menjadi Komandan Kompi Batalion 12 Grup 1 Kopasanda. Kemudian menjadi Komandan Detasemen Batalion 22 Grup 2 Kopasanda dengan pangkat Kapten. Lalu saat masih jadi Mayor, Hotmangaraja sempat memegang beberapa posisi antara lain Kasih 1 Intelsat Gultor 81 Kopassus, Wadenyan Aksus Sat Gultor 81 Kopassus dan Pasi Ops Satgas Intel Bais Abri. Setelah itu dipromosikan menjadi Danyon Aksus Sat Gultor 81 Kopassus dengan pangkat Letnan Kolonel. Lalu diangkat menjadi Danyon 33 Grup 3 Sandi Yuda. Selanjutnya ditugaskan kembali ke Bais Abri sebagai Dan Satgas Intel Bais Abri. Usai tugas di Bais, Hotmangaraja kembali ke Kopasanda. Di Kopassus ia diangkat menjadi Wadan Sat 81 Sat Gultor Kopassus, sampai kemudian dipromosikan menjadi Asintel Kopassus. Pangkatnya pun naik menjadi kolonel. Lalu bertugas di luar negeri, tepatnya ke Jerman sebagai Atase Militer di Republik Federal Jerman. Yang menarik, sang ayah, Maijen Anumerta DI Panjaitan, juga pernah bertugas di Jerman sebagai atase. Selesai bertugas di Jerman, Hotmangaraja kembali ke Kopassus. Jabatan dan Grup 3 Sandi Yuda, Kopassus dipercayakan kepadanya. Jabatan tersebut dipegangnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Setelah itu menjadi Danrem 163 Wirasatya yang dijabatnya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004. Kemudian dipercaya menjadi Kadis Penat dengan pangkat Brigjen dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Tak lama setelah itu, Hotmangaraja menjabat sebagai Waas Pamkasat, kemudian dipromosikan menjadi Dan Pusterat pada tahun 2006. Pangkatnya pun naik menjadi Mayor Jenderal. Hotmangaraja menjadi Dan Pusterat sampai tahun 2007. Sebelum akhirnya diangkat menjadi Aster Kasat yang dijabatnya sampai tahun 2008. Pada tahun 2008, Hotmangaraja diangkat menjadi Pangdam 9, Udayana. Dia menjadi Pangdam Udayana sampai tahun 2010. Selesai jadi Pangdam, Hotmangaraja ditarik ke kantor Kemenko Polhukam. Jabatan Sesmenko Polhukam pun dipegangnya hingga tahun 2012. Pangkatnya juga ikut naik, bintang 3 alias Letnan Jenderal diraihnya. Dua anaknya, yakni Abraham Sada Mangaraja Panjaitan dan Jeremia Sesa Mangaraja Panjaitan, mengikuti jejaknya berkarir di TNI. Keduanya kini berdinas di Kopassus, sama seperti dirinya. Yang ketiga adalah Letjen Sugiono. Letjen TNI Sugiono ternyata anak angkat Jenderal Parman. Jenderal Parman yang dimaksud adalah Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman, salah satu dari 6 jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan brutal komplotan Gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan peristiwa pengkhianatan G30 SPKI yang terjadi pada awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, Jenderal Parman ketika gugur tidak punya anak, kemudian mengangkat seorang anak menjadi anak angkatnya. Dia adalah Sugiono. Sugiono lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 10 September tahun 1948. Tak disangka, sang anak angkat mengikuti jejak Jenderal Parman mengabdi sebagai prajurit TNI. Bahkan, karirnya terbilang moncer, pernah jadi Pangkostrat dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Pangkatnya sama dengan sang ayah angkatnya, Letjen TNI Anumerta Siswondo Parman. Mungkin sang ayah di alam baka tersenyum bangga. Pada 1968, Sugiono diterima sebagai taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Bagian Umum dan Darat, Akabri Darat. Kini Akademi Pencetak Para Jenderal TNI ini bernama Akademi Militer, Akmil. Sugiono lulus dari Akabri atau Akmil pada tahun 1971. Ia pun resmi menyandang pangkat Letnan 2 Infanteri. Dia satu angkatan dengan Jenderal Jamari Caniago dan Suadi Marabesi.
Berbagai jabatan dan posisi pernah dipegang Sugiono mulai dari menjadi komandan peleton, kompi hingga batalion serta perwira staf. Karir militernya banyak malang melintang di lingkungan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Pada tanggal 2 Januari tahun 1986, Sugiono tercatat mulai menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 501, Bajrayuda. Selama penugasannya di Madiun ini, Sugiono mendapatkan pangkat Letnan Kolonel. Ia menjabat Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 501, Bajrayuda sampai tanggal 7 Juni tahun 1988. Kemudian pada 1992, Sugiono mulai menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kujang 1 yang bermarkas di kawasan Cijantung, Jakarta. Pangkatnya pun naik menyandang pangkat Kolonel. Kolonel Sugiono memimpin brigade yang berada di bawah Kostrad tersebut selama kurang lebih setahun. Kemudian ia digantikan oleh Letnan Kolonel Infanteri Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono adalah menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo, Komandan Kopassus legendaris yang memimpin operasi penumpasan Gerakan 30 September, gerakan yang membuat ayah angkat Sugiono terbunuh. Pada 1993, Sugiono ditarik ke ring 1 istana. Dia dipercaya menjadi perisai nyawa Presiden alias menjadi salah satu ajudan Presiden Soeharto yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Sugiono menjadi ajudan Presiden Soeharto menggantikan Wiranto yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya. Kurang lebih 2 tahun lamanya Sugiono menjadi ajudan Presiden Soeharto hingga akhirnya mendapatkan promosi jabatan menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Paspampres. Sugiono dilantik menjadi Komandan Paspampres pada 14 Juli tahun 1995. Dengan menjadi Komandan Paspampres, Sugiono pun mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. Setelah selesai bertugas sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden pada 4 Juli tahun 1997 dengan digantikan oleh Jenderal Endriartono Sutarto. Karir Sugiono terus menanjak. Pada tanggal 20 Juni tahun 1997, Sugiono diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat menggantikan Letjen Wiranto. Sugiono menjadi Pangkostrat hingga tanggal 20 Maret tahun 1998. Dia digantikan oleh Prabowo Subianto. Kemudian, pada 17 Maret tahun 1998, Sugiono dipercaya menduduki posisi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Wakasat menggantikan Jenderal Subagio HS yang dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sugiono menjadi orang nomor 2 di Angkatan Darat sampai tanggal 18 Januari tahun 1999. Lalu ia digantikan oleh Letjen Joni Lumintang. Selanjutnya oleh pimpinan ABRI, Sugiono diangkat menjadi Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Kasum TNI. Ia resmi memegang jabatan Kasum pada tanggal 26 Januari tahun 1999 menggantikan Letjen Fahrul Razi. Pada tanggal 3 Desember tahun 1999, Sugiono meninggalkan jabatan Kasum TNI. Jabatan Kasum TNI kemudian dipegang oleh Letjen Suwaidi Marabesi, kawan satu angkatannya di Akabri. Jabatan penting lainnya yang pernah dipegang Sugiono, anak angkat Jenderal Parman ini adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Sugiono menjadi Sekjen Depan pada tanggal 29 November tahun 1999 menggantikan Letjen Fahrul Razi yang diangkat jadi Wakil Panglima TNI. Pada tanggal 13 Februari tahun 2001, Sugiono mengakhiri tugasnya sebagai Sekjen Depan. Dia digantikan oleh Letjen Joni Lumintang.